juga saran saya kepada Pemprov, Pemko dan Pemkab, memang selalu anggaran untuk ini berbeda-beda dari setiap daerah. Ada daerah yang luar biasa untuk HIV, AIDS dan nafsa saja ada yang sampai 500 jutaan, tapi ada hanya 50. Untuk menopang hari disabilitas ini pun dengan kegiatan olahraga dan perlombaan ini ada yang anggaran besar, tapi ada juga yang sangat kecil. Ada yang tidak ada juga, Pak. Bahkan sama sekali, ya. Mungkin juga ada yang seperti itu. Banyak yang adanya. Tapi memang harus ada organisasi dari panti asuhan yang harus menyuarakan mereka. Kita pahami bahwa Bapak dan Ibu di dinas ini ada aturan yang mengikatnya. Kalau beliau-beliau ini alihkan pun bisa ditangkap juga besok-besok. Nah, karenanya harus ada juga sesuatu yang bisa mengatur kekuatan untuk itu. Dan kepada Pak Gubernur boleh juga saran, apalagi dinas sosial di provinsi. Saya memahami di beberapa provinsi yang lain, dinas sosial di provinsi bukan pelaksana program, tapi membantu dinas di kabupaten dan kota. Karena gubernur hanya mengajukan anggaran, berikan kepada bupati dan wali kota lewat dinasnya, lakukan ini. Tapi ini anggarannya. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa menurut saya, karena yang menyentuh langsung manusianya adalah kabupaten dan kota. Karena mereka yang langsung menyentuh. Hormat juga kepada Pak Wakil Ketua Komisi, karena tangan Anda yang menghitung palu anggaran. Supaya ini kalau boleh makin dibesarkan. Satu lagi yang menurut saya nggak tahu kalau masih ada sekarang. Saya pernah melayani di sini sebagai pendeta. Sempat juga ada ibu-ibu yang berangkat pagi ke Singapura dan kembali sore. Ya, masih Pak. Masih Pak ya. Nah ini tugas kita. Kasihan ibu-ibu kita berangkat pagi dan pulang sore, yang jaga anaknya siapa? Yang membesarkannya siapa? Jadi dia mencari uang tapi meninggalkan persoalan dalam pembangunan masa depan anak-anaknya. Padahal investasi terbesar adalah pendidikan anak. Investasi terbesar bangsa ini adalah pendidikan anak. Nah itu pula lah saya pikir sangat penting terkait dengan tugas kepala dinas PP dan PA ini luar biasa ini. Luar biasa tugas ibu. Nggak tahu kita berapa tangisan perempuan setiap hari. Tidak saja di Singapura ibu, tidak saja di Kuala Lumpur ibu, di Hong Kong itu, di Victoria Park itu setiap Sabtu Minggu banyak sekali putri-putri kita di situ. Ada yang sudah berubah tingkah laku, sepasang perempuan-perempuan. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena paspornya ditahan oleh majikannya. Gajinya sangat rendah dan lain-lain. Jadi sebetulnya ini keprihatinan yang sangat luar biasa tentang kesejahteraan sosial. Ini susah sekali masih menjangkau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini. Nah ini juga untuk undang-undang ini kita berharap bahwa akan makin banyak masukan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi untuk memperkaya ini supaya benar-benar menjadi pengganti Undang-Undang Nomor 11 untuk kesejahteraan sosial. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa Pak Duta Disabilitas rupanya. Silakan Pak Wati. Baru tahu kita. Iya, diam-diam aja. Aja kan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Komite 3 atas kesempatannya. Yang kita hormati Bapak Asisten, yang saya hormati Bapak Ketua DPRD yang diwakili oleh Pak Iskandar, Bapak Ibu, unsur SKPD dan seluruh pemerhati sosial, juga SM warga masyarakat yang ada di sini. Mungkin langsung saja ya, saya Zuhri Muhammad Syazali, ya, keempat dari Bangka Belitung. Luar biasa Pak Ketua, ya,
bahwa kunjungan kita hari ini ya, tujuan awalnya memang ingin menyerap inspirasi mengenai masalah untuk ya, rancangan perubahan undang-undang. Namun yang kita dapatkan di sini kata yang tadi bonus lebih daripada itu. Ya, saya sepakat, mungkin setuju Pak ya, mungkin kalau perubahannya cukup banyak, mungkin bukan hanya ya perubahan undang-undang, tapi undang-undang yang baru. Saya mungkin memandang dari sisi yang lain, melanjutkan apa yang disampaikan tadi. Saya melihat hari ini sebagai anggota DPD, saya melihat miniaturnya Indonesia. Masalah yang disampaikan hari ini dari Kepri sangat luar biasa hadir di sini, eksekutifnya, legislatifnya, juga masyarakat. Kumpul di sini menyampaikan kepada kita sebagai daerah apa yang Anda rasakan. Maka pemikiran-pemikiran yang disampaikan tadi menurut pandangan saya itu menandakan bahwa alhamdulillah mereka semuanya betul-betul memahami, ya, mengerti persoalan. Dan saya kira apa yang saya dengar hari ini bukan hanya terjadi di sini, mungkin terjadi pula di Bangka Belitung. Artinya hari ini kita menemukan ya, orang-orang yang sudah paham, mengerti apa yang terjadi. Ya, saya bahagia sekali, maaf Pak Ketua, Pak Iskandar. Saya bangga, bahagia. Beliau membuka pertemuan ini dengan sesuatu yang substansi. Lahir muncul dari seorang wakil rakyat yang punya kewenangan yang saya akan sampaikan nanti, apa strategis yang dilakukan. Kita juga ingin melakukan perubahan. Pertanyaan saya, hari ini kita sudah tahu permasalahannya. Namun apakah kita akan menyelesaikan, menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh saudara kita tadi? Menunggu undang-undang ini selesai, baru kita akan bertindak. Atau sebenarnya sambil ini berproses sudah ada aksi nyata yang bisa kita lakukan mungkin lebih cepat daripada proses ya kan, perubahan atau pembentukan undang-undang yang kita harapkan tadi. Saya ingin lihat dari situ. Maka saya menamakan bahwa momentum hari ini momentum Kepri. Mengapa momentum Kepri? Karena hari ini Pak Ketua sampaikan tadi, hari ini Kepri baru saja selesai pemilu keadaannya, sudah hadir gubernur baru yang sebentar lagi diminta untuk menyusun RPJMD-nya. Dan di sini hadir ya, ketua mewakili DPRD-nya yang siap untuk mengawal RPJMD itu. Maka pesan saya kalau boleh Pak DPRD, kawal betul apakah RPJMD nanti betul-betul memberikan alternatif solusi masalah sosial ini ya, untuk khusus untuk Kepri itu. Kalau ini dilakukan, ya, paling tidak ada satu daerah yang sudah memulai, ya, karena mengatur kepentingan daerah mereka. Kita undang-undang mengatur keseluruhan Indonesia. Saya ingin lihat dari sisi itu ya. Oleh karena itu, saya usulkan serius tantangan ini Pak ya. Karena SDR-nya sudah sangat luar biasa, mungkin nggak saya usulkan tentang sekaligus hadir sebuah perda yang khusus untuk menangani masalah ini. Tadi usulnya tadi undang-undangnya sistem kesejahteraan sosial. Mungkin nggak kira-kira nama ini dijadikan usulan inisiatif dari DPRD mungkin mengusulkan tentang sistem kesejahteraan sosial untuk Kepri. Saya kira undang-undang kita ada cukup sebagai landasan untuk mengubah itu. Sehingga betul-betul Kepri menjadi pionir nantinya. Kesungguhan, keseriusan sebuah daerah untuk merespon apa yang terjadi di tengah masyarakat sambil proses undang berjalan. Saya kira tidak akan ya berbenturan karena sebagian besar substansinya sudah ada di sini.